Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah aku menancapkan dia dengan tombak ke tanah dalam satu tikaman saja. Tidak usah diulang." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan membinasakan, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan serta bebas dari hukuman?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan pagi hari ini, menahan diri di saat bisa membalas. Bapak Ibu, bayangkan Anda sedang dikhianati oleh orang yang paling Anda percaya. Anda tidak salah, tetapi nama Anda tercemar. Anda diburu, Anda difitnah, Anda dijatuhkan. Lalu suatu hari Anda menemukan orang itu tertidur lelap, tak berdaya. Andai kata Anda bisa membalas, dan semua orang setuju Anda melakukannya, apakah Anda akan menyelesaikan semuanya dalam satu langkah? Apakah Anda akan membalas, atau Anda lebih memilih untuk menahan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah situasi yang rupanya juga dihadapi oleh Daud. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-26, Daud sedang diburu oleh Saul, raja yang merasa terancam oleh popularitas dan pengurapan Daud. Meskipun Daud tidak bersalah, ia hidup dalam pelarian. Tetapi malam itu Saul tertidur di tengah perkemahan. Tuhan sendiri membuat seluruh pasukannya tertidur. Seluruhnya, Bapak Ibu. Ini terlihat seperti kesempatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Abisai, prajurit setia Daud, berkata dengan penuh semangat, "Ini saatnya Daud. Tuhan sendiri menyerahkan dia. Izinkan aku tikam dia sekali saja." Namun demikian Bapak Ibu, respon Daud sungguh sangat mengejutkan, di luar perkiraan. Karena inilah yang dikatakan Daud kepada Abisai, "Jangan, dia adalah orang yang diurapi Tuhan." Di sini Bapak Ibu kita melihat bahwa Daud memilih menahan diri, padahal ia punya kekuatan dan alasan untuk membalas. Bagi saya, Bapak Ibu, ini bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Dan di sini Bapak Ibu, kita belajar bahwa Daud adalah seorang yang memiliki iman. Dia percaya bahwa Tuhan sendiri akan bertindak sesuai dengan waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia sekarang, membalas adalah hal yang wajar. Bahkan dianggap sebagai bentuk keadilan. Ketika kita dibakar oleh komentar negatif, kita ingin segera membalasnya dengan lebih pedas. Ketika kita merasa diperlakukan tidak adil oleh rekan atau atasan, maka kita mulai merencanakan cara mengembalikannya, cara untuk membalasnya. Kita sering tergoda untuk menyimpan kepahitan dan berharap orang yang menyakiti kita merasakan akibatnya. Namun demikian Bapak Ibu, dari kisah Daud, kita belajar akan prinsip surgawi. Menahan diri bukan berarti lemah. Melepas kesempatan membalas berarti percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Menghormati siapapun, bahkan yang tidak layak dihormati,
adalah tanda bahwa kita menghormati Tuhan. Inilah prinsip hidup surgawi. Daud bisa membalas, tapi ia memilih untuk menghormati rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mungkin Anda sedang memegang tombak di tangan. Anda punya kekuatan, Anda punya kesempatan, dan alasan untuk membalas. Tetapi mari renungkan kembali kisah ini. Dan kembali bertanyalah, apakah itu jalan Tuhan? Mari belajar dari Daud. Percaya akan keadilan Tuhan. Jangan ambil alih peran Allah. Hiduplah dengan hati yang bersih, bukan dengan tangan yang membalas. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong aku agar tidak dikuasai keinginan untuk membalas. Ajarku untuk percaya bahwa Engkaulah pembela dan hakim yang adil. Beri aku kekuatan untuk memilih jalan kasih, meski dunia menuntut pembalasan. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.